Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru yang hebat. Salam jumpa kembali lewat video pembelajaran kita pada hari ini. Apa kabarnya nak? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, tentu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mari anak-anak ibu guru, kita awali pembelajaran kita dengan doa bersama yang dibawakan teman kita, Davin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, doainlah kami yang mau belajar ini, dan juga Tuhan berkatilah orang tua kami dan suster dan ibu guru kami juga Tuhan. Dan juga Tuhan, jauhkanlah virus-virus yang berbahaya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih buat anak ibu guru Davin atas doamu pada pagi ini. Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Davin, kamu anak yang pintar, cerdas, dan anak yang hebat. Anak-anak, materi pembelajaran kita pada hari ini masih pada tema 8, yaitu peristiwa alam, dan subtema 4, bencana alam. Kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Mari anak-anak ibu guru ikuti pembahasan materi ini dengan semangat. Anak-anak yang hebat, mari kita mengamati ya. Apabila terjadi bencana alam, bantuan sangat diperlukan. Kita bisa meminta tolong kepada orang lain. Siti dan teman-teman sedang berada di balai desa. Mereka sedang membantu mengisi bak penampungan air. Mereka saling menolong. Amati gambar Udin dan teman-teman di bawah ini. Lihat gambar A dan gambar B, anak. Nah, dapatkah kamu membuat permintaan tolong dari gambar tersebut? Pilih gambar yang kamu inginkan. Sebutkan ungkapan permintaan tolongmu sesuai gambar. Ungkapkan permintaan tolongmu dengan santun. Nah, anak-anak, selanjutnya diskusikan dengan teman-temanmu. Coba bandingkan permintaan tolong dari gambar A dan B. Apakah ada persamaannya dan mengapa? Nah, lihat gambar A. Permintaan tolong, kalimatnya adalah Edo, tolong isikan air di ember kami. Gambar B, kalimatnya aduh berat sekali, tolong bantu kami mengangkat ember ini. Jelas ya nak, ada perbedaannya ya. Nah, gambar A itulah kalimat permintaan tolong. Lalu gambar B itulah kalimat permintaan tolong yang dibuat ya nak, yang bisa kita buat sesuai gambar. Nah, adakah persamaan di antara gambar itu? Pasti ada ya. Ada persamaan dan ada perbedaan. Nah, di mana letak persamaan kalimat permintaan tolongnya dan kalimat perbedaannya ya? Nah, persamaan dari kedua gambar itu sama-sama menggunakan ember sebagai media untuk menampung air. Media itu artinya alat ya. Perbedaannya, gambar A mengantri untuk mengisi air, gambar B saling membantu mengangkat ember berisi air. Nah, selanjutnya anak-anak ibu guru yang hebat, ayo membaca. Matahari bersinar terang, angin bertiup sepoi-sepoi. Siti dan teman-teman telah selesai mengisi bak penampungan air. Mereka kemudian beristirahat di aula balai desa. Nah, lihat ya nak. Lalu, Dayu, kamu terlihat pucat. Apakah kamu sakit? Kata Siti. Tidak tahu Siti. Saya merasa lemas, mungkin lelah setelah kegiatan tadi. Coba saya pegang dahimu. Wah, badanmu terasa hangat. Nah,
Anak-anak, apakah kita bisa mengukur suhu dengan tangan? Mengapa? Nah, sering kita lakukan ini anak, atau dilakukan mama ketika kamu panas, pasti digunakan dengan tangan. Sering dilakukan seperti itu ya, mengukur suhu badan kita menggunakan tangan. Mengukur apakah hangat ya. Nah, percobaan suhu air. Teman-teman, bisakah kita mengukur suhu dengan tangan? Edo ingin membuktikan hal itu. Edo akan membuat sebuah percobaan untuk merasakan suhu panas dan dingin. Edo mengajak teman-teman ke rumahnya. Edo mengajak mereka mengikuti percobaannya. Berikut petunjuk percobaan Edo. Siapkan 3 buah wadah A, B, dan C. Letakkan di atas meja. Nah, lihat ya. Kedua, ketiga wadah tersebut diisi air yang sama banyaknya. 3. Jenis dan suhu air di ketiga wadah tersebut berbeda. Yang keempat, minta seorang teman untuk maju ke meja percobaan. Lalu, tolong masukkan tangan kanan ke wadah A, kemudian masukkan tangan kiri ke wadah C. Biarkan selama 30 menit. Apa yang dirasakan oleh tangan kananmu? Rasanya berbeda. Apa yang dirasakan oleh tangan kanan kirimu? Pasti rasanya berbeda. Ya. Lalu yang keenam, setelah itu masukkan tangan kanan dan kiri ke wadah B secara bersamaan. Setelah kedua tanganmu dimasukkan, apa yang dirasakan oleh tangan kananmu? Rasanya sama. Apa yang dirasakan oleh tangan kirimu? Pasti juga rasanya sama. Mengapa demikian? Nah, dapatkah tangan kanan dan kirimu merasakan hal yang sama? Ya, sama. Mengapa demikian? Jika tangan kanan dan kiri dimasukkan ke wadah B secara bersamaan, maka rasanya akan sama karena suhunya tidak berbeda. Nah, sekarang kita urutkan. Urutkan suhu yang terasa di ketiga wadah. Urutkan dari yang terpanas. Urutannya adalah, nah, wadah mana yang terpanas, wadah mana yang sedang, dan wadah yang dingin. Yaitu wadah A, wadah B, dan wadah C. Begitu urutannya, nak. Selanjutnya, anak-anak ibu guru yang hebat, sudahkah kamu melakukan percobaan suhu air? Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Setiap anggota kelompok melakukan percobaan itu. Lakukan secara bergantian, lalu catat hasilnya pada tabel berikut ini. Tabel percobaan suhu air. Nah, misalnya Beni, wadah panas, dingin, hangat. Lalu urutannya bagaimana? Urutan suhu air pada wadah A, B, A, C, dan B. Gitu ya. Panas, hangat, dan dingin. Gitu misalnya cara mengurutkannya, nak. Lalu Siti ada panas, hangat, dingin. Ayo kita urutkan. Panas A, B, dan C. Kebetulan urutannya seperti itu. Nah, misalnya Udin, wadah A-nya hangat, dingin, panas. Lalu urutannya C, A, B. Pasti gitu urutannya ya. C, A, B. Nah,
Lani dingin, panas, hangat. Berarti B, C, A. Edo, hangat, panas, dingin. B, A, C. Begitu ya nak caranya mengurutkan. Nah anak-anak, kita lanjutkan pelajaran 6 ya. Hari ini Lani dan teman-teman mendengarkan cerita. Sebuah cerita tentang bencana tanah longsor. Guru membacakan cerita itu. Lani dan teman-teman mendengar cerita tersebut dengan seksama. Bencana tanah longsor di Desa Melati. Di Desa Melati telah terjadi bencana tanah longsor. Bencana itu terjadi pada hari Senin, 7 November 2016. Puluhan rumah tertimpa runtuhan tanah. Semua rumah dalam keadaan rusak berat. Tanah longsor banyak terjadi di daerah perbukitan. Tanah longsor terjadi karena tanahnya terbawa oleh air hujan. Hal itu terjadi karena banyak pohon yang ditebang. Padahal pohon membantu menyerap air. Akibatnya bila hujan turun, air akan menghanyutkan tanah. Pak Budi, kepala desa Melati, pergi ke desa Mawar. Di sana Pak Budi mendatangi Pak Ali, kepala desa Mawar. Lalu Pak Budi mengatakan, Pak Ali, tolong bantu kami. Desa kami terkena bencana tanah longsor. Pak Ali mengatakan, baik Pak Budi, saya siap membantu desa Melati. Saya akan memberitahu penduduk desa Mawar. Lalu Pak Budi mengatakan, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ali, kami sangat menghargai bantuan pertolongan desa Mawar. Lalu Pak Ali bersama penduduk desa Mawar menuju ke lokasi bencana. Pak Ali memimpin bantuan ke desa Melati. Pak Ali, ayo kita bantu desa Melati. Tolong dirikan tenda di halaman balai desa. Lalu penduduk desa Mawar 1 mengatakan, penduduk desa Melati mohon segera ke balai desa. Tenda-tenda telah disediakan. Selanjutnya penduduk desa Mawar 2, bapak-bapak tolong bantu menggendong anak balita. Lalu penduduk desa Mawar 3, ibu-ibu tolong memasak di dapur umum. Penduduk Mawar 4, dokter puskesmas sudah siap di balai desa, bagi yang sakit mohon segera ke sana. Penduduk desa Melati sangat berterima kasih. Bantuan dari desa Mawar sangat menolong. Penduduk kedua desa itu saling tolong menolong. Mereka membersihkan tanah longsor. Mereka juga membangun rumah yang tertimpa tanah longsor. Nah, selanjutnya anak-anak ibu guru, sudahkah kamu membaca teks di halaman sebelumnya? Bacalah kembali dengan teliti. Temukan kalimat ungkapan permintaan tolong. Beri garis bawah di ungkapan tersebut. Tulislah ungkapan permintaan tolong yang kamu temukan. Seperti contoh ya. Pak Ali, tolong bantu kami. Nah itu. Lalu kedua, tolong dirikan tenda di halaman balai desa. Yang ketiga, bapak-bapak tolong bantu menggendong anak balita. Keempat, ibu-ibu tolong memasak di dapur umum. Nah itulah dari bacaan tadi ya. Contoh kalimat permintaan tolong. Kamu sudah membaca cerita tentang bencana tanah longsor. Kamu sudah mengenal ungkapan permintaan tolong. Ajaklah teman-temanmu untuk belajar bersama. Manakah yang termasuk ungkapan permintaan tolong? Nah, bacalah kalimat berikut ini. Berikan tanda centang jika termasuk ungkapan permintaan tolong. Berikan tanda X jika tidak termasuk permintaan tolong. Lihat. A. Waspadai datangnya bencana alam. Ini tidak ya. B.
kami membutuhkan bantuan makanan. Ini juga tidak. C. Mohon kecilkan suara radiomu. Nah, ini jelas permintaan tolong ya. Mohon tolong ya. Kita beri tanda centang. Iya. D. Minta tolong antarkan ibu ke pasar. Nah, ini jelas ada kata tolongnya nak. Lalu E. Tolong jaga tempat minumku. Nah, ini centang ya. F. Ambilkan selimut untuk bapak itu. Nah, apakah itu permintaan tolong? Kalimat ini adalah permintaan tolong. Ambilkan ya. Ambilkan. Nah, selanjutnya bacalah kalimat di setiap kotak. Pilihlah yang termasuk ungkapan permintaan tolong. Sampaikan di depan kelasmu. 1. Minta tolong sumbangkan baju untuk bayi. Mohon segera pergi ke tempat aman. Ambilkan obat untuk anak-anak. Tolong bawakan makanan ke tenda. Jika ada yang sakit, dokter sudah siap. Nah, pilih yang termasuk ungkapan permintaan tolong. Mana yang termasuk ungkapan permintaan tolong? Nah, anak-anak selanjutnya, bagaimana tanggapan teman-teman? Apakah mereka memilih kotak yang sama? Nah, selanjutnya, mari bermain peran. Ayo ajak temanmu bermain peran. Berperan sesuai teks bencana tanah longsor di Desa Melati. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Pilihlah peran yang kamu sukai. Diskusikan bersama teman kelompokmu. Peran apa yang kamu pilih? Mainkan peranmu dengan baik ya. Nah, ini bermain peran itu adalah melakukan kegiatan bermain peran seperti berdrama itu namanya. Nah, selanjutnya bermain sambil mengukur suhu. Siti dan teman-teman telah selesai bermain peran. Mereka beristirahat di halaman sekolah. Beni dan Udin sedang bermain bola. Siti dan Lani sedang duduk di bawah pohon. Dayu dan Edo sedang piket membersihkan kelas. Mereka melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Setelah piket, Dayu dan Edo ikut beristirahat bersama teman. Bermain, Siti mengajak teman-teman bermain sambil belajar. Bermain merasakan suhu badan dengan telapak tangan. Siti dan Beni menyentuh dahi teman secara bergantian. Siti menyentuh dahi Dayu dan Lani. Beni menyentuh dahi Edo dan Udin. Apakah kamu dapat mengukur suhu badan dengan telapak tangan? Apakah ada perbedaannya? Mengapa demikian? Coba lakukan bersama temanmu. Cobalah mengukur suhu badan dengan telapak tangan. Nah, ini bisa dilakukan di rumah ya nak? Misalnya dengan adik atau abang sesama anggota keluarga ya. Nah, ajak temanmu bermain mengukur suhu. Bermain mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Pegang dahi temanmu dan rasakan suhunya. Lalu bandingkan suhu badan teman-temanmu. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Pegang dahi temanmu dan rasakan suhu badannya. Siapakah yang badannya terasa paling panas? Siapakah? Nah, misalnya Udin ya. Lalu siapakah yang badannya terasa dingin? Paling dingin? Edo. Sekarang pegang dahimu dan rasakan suhu badanmu. Bandingkan dengan suhu badan temanmu. Lalu urutkan suhu badan dari yang paling panas, yaitu Udin, Beni, dan Edo.
Lalu selanjutnya, buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Pegang dahi temanmu dan rasakan suhu badannya. Siapakah yang badannya terasa panas, paling panas? Misalnya Dayu. Siapakah yang badannya terasa paling dingin? Lani. Bandingkan dengan suhu badan temanmu. Urutkan suhu badan dari yang paling panas. Dayu, Siti, dan Lani. Itu urutannya paling panas, hangat, dingin. Begitu ya nak? Begitu cara mengurutkannya. Lalu selanjutnya, kegiatan kerjasama di setiap keluarga berbeda-beda. Kamu sudah menuliskan pengalamanmu. Pengalaman bekerja sama dengan keluarga di rumah. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga anak-anak ibu guru sungguh-sungguh mengerti dan memahami apa yang sudah ibu terangkan tadi. Ibu tetap ingatkan selalu rajin mengulang pelajaran di rumah. Dan persiapkan dirimu karena kita sebentar lagi sudah mau ujian. Yaitu kita mulai tanggal 7 Juni. Oke, anak-anak selalu semangat ya. Salam sehat. Tuhan memberkati.